Selamat datang di Pulau Penyengat, permata kecil di Kepulauan Riau yang menyimpan sejuta cerita sejarah dan keindahan alam. Dalam episode Perjalanan Nusantara kali ini, kita akan mengeksplorasi keajaiban Pulau Penyengat, pulau legendaris yang dulunya merupakan pusat Kesultanan Riau Lingga. Di sini, kamu bisa menyaksikan megahnya Masjid Raya Sultan Riau, bangunan bersejarah berwarna kuning emas yang konon dibangun dengan campuran putih telur. Tak hanya itu, pulau ini juga dipenuhi situs budaya, makam-makam para raja, serta benteng dan istana yang menjadi saksi bisu kejayaan Melayu di masa lampau. Nikmati juga keindahan suasana kampung Melayu yang masih kental tradisinya, jalanan kecil yang asri, hingga pesona laut biru yang mengelilingi pulau ini. Yuk, ikut dalam perjalanan seru kami menelusuri jejak sejarah, budaya, dan keindahan Pulau Penyengat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perjalanan Nusantara mengungkap lebih banyak keajaiban Indonesia. Pulau Penyengat, atau Pulau Penyengat Indra Sakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah, adalah sebuah pulau kecil di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota. Pulau ini berukuran panjang 2000 meter dan lebar 850 meter, berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau ini dapat ditempuh dari pusat kota Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau lebih dikenal pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Pulau Penyengat merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang diantaranya adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks istana kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Menurut cerita, Pulau Mungil di Muara Sungai Riau, Pulau Bintan ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad yang lalu karena menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang cukup banyak tersedia di pulau ini. Belum terdapat catatan tertulis tentang asal mula nama pulau ini. Namun, dari cerita rakyat setempat, nama ini berasal dari nama hewan sebangsa serangga yang mempunyai sengat. Menurut cerita tersebut, ada para pelaut yang melanggar pantang larang ketika mengambil air, maka mereka diserang oleh ratusan serangga berbisa. Binatang ini yang kemudian dipanggil Penyengat dan pulau tersebut dipanggil dengan Pulau Penyengat. Sementara orang-orang Belanda menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mars. Tatkala pusat pemerintahan Kerajaan Riau bertempat di pulau itu ditambah menjadi Pulau Penyengat Indra Sakti. Pada 1803, Pulau Penyengat telah dibangun dari sebuah pusat pertahanan menjadi negeri dan kemudian berkedudukan yang di Pertuan Muda Kerajaan Riau Lingga sementara Sultan berkediaman resmi di Daik Lingga. Pada tahun 1900, Sultan Riau Lingga pindah ke Pulau Penyengat. Sejak itu lengkaplah peran Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, agama Islam dan kebudayaan Melayu. Tatkala pusat pemerintahan Kerajaan Riau bertempat di pulau itu ditambah menjadi Pulau Penyengat Indra Sakti. Pada 1803, Pulau Penyengat telah dibangun dari sebuah pusat pertahanan menjadi negeri dan kemudian berkedudukan yang di Pertuan Muda Kerajaan Riau Lingga sementara Sultan berkediaman resmi di Daik Lingga. Pada tahun 1900, Sultan Riau Lingga pindah ke Pulau Penyengat. Sejak itu lengkaplah peran Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, agama Islam dan kebudayaan Melayu. Pulau Penyengat merupakan pulau yang bersejarah dan memiliki kedudukan yang penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Imperium Melayu, yang sebelum terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak dan Lingga, khususnya di bagian selatan dari Semenanjung Melayu. Peran penting tersebut berlangsung selama 120 tahun, sejak berdirinya Kerajaan Riau pada tahun 1722, sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada 1911. Pada masa Kerajaan Johor Riau Lingga, Pulau Penyengat tetap berperan sebagai pusat pertahanan sekaligus tempat kediaman dan pusat pemerintahan dari yang di Pertuan Muda Johor Pahang Riau Lingga. Di Kerajaan Riau Lingga terdapat dua posisi jabatan utama, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan yang berkedudukan di Daik, Lingga dan yang di Pertuan Muda yang berkedudukan di Pulau Penyengat. Walaupun lebih rendah kedudukan yang di Pertuan Muda, tetapi dia mengatur pemerintahan, angkatan perang, perekonomian dan masalah-masalah operasional lainnya. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda 7 Raja Abdurrahman, tahun 1832 masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan, terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada bangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang.
Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat salat wajib 5 waktu sehari semalam. Di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid terdapat bangunan tambahan yang disebut dengan rumah sotoh, tempat pertemuan. Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir dan tanah liat. Terdapat 2 buah Al-Quran tulisan tangan yang tersimpan di dalam Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat. Salah satu yang diperlihatkan kepada pengunjung adalah hasil goresan tangan Abdurrahman Stambul, seorang penduduk Pulau Penyengat yang dikirim oleh Kerajaan Lingga ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama Islam. Sekembalinya dari belajar dia menjadi guru dan terkenal dengan Khat Gaya Istanbul. Al-Quran ini diselesaikan pada tahun 1867 sambil mengajar. Keistimewaan Al-Quran Mushaf Abdurrahman Stambul ini adalah banyaknya penggunaan ya busra, serta beberapa rumah huruf yang titiknya sengaja disamarkan sehingga membacanya cenderung berdasarkan interpretasi individu sesuai akal dan ilmunya.